Selamat siang, Bapak Taufik. Perkenalkan kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Jadi pada siang hari ini kita izin untuk mewawancarai Bapak. Lanjut mengenai saja Bapak. Baik. Oke. Pertama, bisnis import daging ini kan melibatkan banyak bagian ya Pak, mulai dari urusan dokumen, gudang cold storage, sampai tim penjualan. Bagaimana cara Bapak memimpin tim yang karakternya itu berbeda-beda ini agar bisa tetap kompak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Taufik. Kebetulan di sini dipercaya sebagai Kepala Cabang dari PT Trinity Anugrah Perkasa. Mengenai pertanyaan itu memang saya akuin di setiap divisi itu pasti punya tantangan dan karakter yang berbeda-beda. Dari admin atau dokumen itu harus memiliki ketelitian, lalu gudang harus punya disiplin dan cepat, terus divisi sales harus agresif dan komunikatif. Nah, saya di sini bertindak sebagai penyatu mereka. Jadi saya selalu mengadakan yang namanya meeting mingguan. Meeting mingguan itu kita banyak membahas baik operasional, penjualan, dan lain-lain. Jadi intinya saya sebagai pengingat buat semua divisi bahwa tujuan kita itu sama, yaitu mengantarkan daging sampai ke customer dengan kualitas yang masih baik dan oke. Jadi intinya saya di sini selalu mengingatkan bahwa kita ini semua sebagai tim atau di antara lain seperti itu. Jadi insya Allah mereka berkompak. Ya, selanjutnya, apakah Bapak ini tipe pemimpin yang turun langsung ke lapangan mengurusi semuanya atau sejak awal sudah langsung menyerahkan tugas ke orang kepercayaan? Baik, kebetulan saya berkecimpung di dunia daging sudah 15 tahun lebih. Saya berangkat dari bawah. Saya melakukan canvassing, saya belajar operasional, saya belajar administrasi. Jadi saya tipe orang yang untuk fase awal saya akan melakukan sendiri. Terutama di PT Trinity ini, fase awal saya menjalani semua, baik perizinan, mencari gudang, lalu rekrutmen. Nah, setelah sudah berjalan, tim saya sudah banyak, katakan sudah berjalan, baru saya delegasikan beberapa orang yang saya percaya, tapi tidak lepas kontrol dari saya, seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisnis impor sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, seperti kuota impor atau izin Mendak atau Kementan. Jika tiba-tiba ada perubahan aturan yang mendadak, yang mengancam stok daging Anda, langkah kepemimpinan apa yang biasanya pertama kali Bapak ambil? Baik, pertama-tama langkah yang saya ambil adalah mengumpulkan data yang valid untuk membentuk tim kecil. Memang sih kita sudah mengalami hal-hal seperti itu, kita sudah alami. Jadi untuk kendala seperti kuota, pembatasan kuota, jadi kita pasang strategi pakai skala prioritas. Jadi saya kumpulkan marketing, kasih informasi kepada mereka, kita kumpulkan data, lalu kita bikin strategi skala prioritas customer mana aja yang kita dahulukan untuk distribusi barang-barang seperti itu. Selanjutnya, jika terjadi masalah operasional yang krusial, misalnya ada keterlambatan kontainer di pelabuhan atau suhu cold storage rusak sehingga daging terancam rusak, apakah Bapak tipe yang langsung ambil kendali penuh atau mempercayakan tim lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, untuk kendala seperti itu memang sudah ada tim ya, tapi saya usahakan saya ikut terlibat dalam problem solver. Untuk keterlambatan kontainer kebetulan memang sering terjadi, itu akan mempengaruhi beban biaya HPP, karena keterlambatan kontainer itu tentunya akan ada tambahan yang namanya demurrage.
kita kena demo rate di pelabuhan itu kena cas per hari sekian dolar. Untuk hal seperti itu tentunya ada tim yang menangani langsung. Kita punya tim legal. Tim legal itu yang berusaha sekuat tenaga supaya tidak tertahan terlalu lama, ya seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dunia bisnis perdagangan trading pasti punya tekanan tinggi. Bagaimana cara Bapak menegur atau mengingatkan karyawan jika ada target penjualan daging yang tidak tercapai tanpa membuat mereka patah semangat? Baik, saya tipe orang yang lebih pendekatan coaching sih. Artinya saya sama tim saya menganggap mereka itu selain bawahan, tapi saya anggap juga sebagai teman. Saya di sini lebih memilih tidak memvonis, tidak memarahi, tapi saya coba selalu memotivasi mereka di setiap meeting mingguan. Bila ada yang tidak mencapai target, saya tidak pernah marah, tapi saya lebih mencari solusi strategi macam apa lagi harus kita jalanin ke minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, seperti itu. Jadi mereka merasa nyaman, jadi mereka tidak ada tekanan, gitu.